Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita mulai eh, materi kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ar-Rahman. Eh, materi kali ini falak berbasis pemrograman VBA. Agar menyingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi, kemudian mohon disiapkan di masing-masing laptop notepad. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan mohon dicatat dulu agar tidak waktunya tidak tersita. Jadi yang tidak paham nanti dicatat dulu. Jika masih ada waktu nanti kita diskusikan. Jika sudah habis waktunya bisa diskusi di waktu kemudian, di lain waktu, bisa di grup, bisa japri. Untuk yang lain mohon dinonaktifkan untuk video dan suara supaya tidak mengganggu. Ini masih ada suara yang masuk ini, mohon dinonaktifkan suara yang masuk. Oke, pertama yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi yang sudah mengerti ya harap maklum. Pertama untuk VBA ini secara default dinonaktifkan oleh Microsoft karena memang tidak setiap orang yang menggunakan Excel akan menggunakan developer atau VBA ini. Untuk mengaktifkan, kita buka Excel, kemudian buka halaman kerja, workbook. Setelah itu masuk ke file, option, masuk ke seperti di buku itu ya, buka menu file, option, di sini ada pengaturan. Kemudian yang perlu kita atur pertama adalah custom ribbon. Pada main tab ini defaultnya dinonaktifkan, developer ini dicentang, jadi nanti agar mudah rujukannya ke sini. Jadi customize ribbon, kemudian developer ini untuk mengaktifkan fitur-fitur yang diperlukan dalam VBA. Sudah, ini satu ya. Jadi pertama saya ulangi, dari menu file, option, kemudian customize ribbon, kemudian developer. Setelah itu ke quick access toolbar, di bawahnya quick access toolbar. Di combo box ini namanya adalah combo box. Di combo box yang pertama ini pilih defaultnya di sini populer. Defaultnya populer, ini pindah ke tab developer. Pindah ke tab developer. Maka di sini akan tampil yang dibutuhkan dalam develop. Yang kita gunakan hanya 3 saja. Pertama adalah kontrol. Pertama adalah kontrol, ini kita masukkan, kita add.
ke quick access toolbar. Nomor 2 adalah desain mode. Ini kita masukkan juga. Yang ketiga adalah view code. Jadi yang kita perlukan di sini hanya 3, yang lain sementara tidak, yaitu kontrol, kemudian desain mode, kemudian view code. Bagian yang ketiga adalah mengatur akses untuk VBA agar tidak diblokir. Defaultnya adalah diblokir atau dinonaktifkan, di disable. Untuk mengaktifkan ada menu Trust Center. Paling bawah sendiri, Trust Center. Kemudian di sini setting, Trust Center setting. Kemudian makro setting. Makro setting. Pilih enable all macro. Jadi ini tidak direkomendasikan oleh Microsoft, tapi kita menggunakan ini agar tidak perlu mengaktifkan ketika kita membuka VBA. Ya, kita aktifkan agar kode bisa jalan ketika Excel kita buka. Kita tutup. Setelah itu untuk mengaktifkan tadi itu perlu restart. Jadi ini ditutup, kemudian dibuka lagi. Maka kita sudah ada menu di toolbar developer dan menu toolbar di developer. Yang kita butuhkan tadi itu adalah kontrol ini ya, kemudian mode desain, kemudian view code. Yang 3 ini yang kita masukkan, yang kita add tadi itu munculnya di sini, di paling atas ini. Ini juga bisa diletakkan di bawah. Kalau mau diletakkan di bawah ya show below the ribbon, akan tampil di bawah. Sudah. Jadi 3 ini perlu kita lakukan ketika kita akan mengakses VBA. Berikutnya adalah kita akan mengenal apa saja yang ada di VBA. Kita masuk ke VBA dari tombol ini, view code. Kalau dari quick access yang ada tombol pembesar itu ya. Atau kalau dari developer itu dari yang kontrol ini, di sini ada view code. Kita klik. Maka kita sudah masuk pada desain VBA. Saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di sini. Ini adalah proyek. Jadi proyek kita nanti akan tampil di list ini. Terkadang kita keliru tekan tombol ini ya, cancel, close. Ini untuk menampilkannya lagi dari view, kemudian ini proyek explorer untuk menampilkan lagi. Di bagian bawah ini immediate. Kalau ini tidak ada, maka dari view kemudian tampilkan immediate window. Immediate ini fungsinya adalah untuk sesuai dengan namanya ya, segera. Immediate untuk menguji coba rumus yang sudah kita buat. Jadi agar tidak ribet, lama prosesnya. Kalau terlalu banyak itu prosesnya dari awal. Kita ingin menguji satu rumus saja, maka bisa diuji dari sini. Ini
intermediate. Bentar. Untuk mohon dinonaktifkan suaranya. Cara mengakses ini harus menambahkan tanda tanya. Jadi cara mengaksesnya adalah tampilkan tanda tanya di sini. Apa ini kelihatan ya? Jadi tanda tanya ini adalah perintah untuk mengakses sebuah rumus. Oke. Berikutnya aturan penulisan. Ada 3 jenis tag yang dapat kita tuliskan sebagai kode. Pertama adalah keyword, nomor 2 adalah variabel. Ini mohon dinonaktifkan ini suaranya ini. Admin bisa menonaktifkan mungkin supaya tidak ini mengganggu. Ini Mas Hasan Bisri mohon dinonaktifkan suaranya. Oh bentar, ini saya tidak kelihatan ya suara videonya ya. Screen tidak kelihatan. Sudah kelihatan, Ustaz. Kenapa? Sudah kelihatan, Ustaz. Kelihatan apa enggak? Screen saya kelihatan apa enggak? Mas Hasan itu dinonaktifkan dulu. Mas Hasan ini bagaimana ini enggak? Mas Hasan. Oke, sudah kelihatan berarti ya screen-nya ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ada 3 jenis tag yang bisa kita tuliskan di dalam kode. Pertama adalah keyword. Keyword itu kode atau kata kunci yang digunakan oleh bahasa pemrograman seperti if misalkan, atau kode elif, sub, function atau yang lain. Nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk keywordnya. Yang nomor 2 adalah variabel. Variabel ini adalah tag atau nama yang mewakili sebuah nilai. Kalau di dalam Excel, set Excel itu variabel itu adalah alamat sel. Misalkan ini saya kasih angka 2, kemudian saya mau mengambil data ini, maka di sini disebutkan D5. D5 ini adalah istilahnya adalah variabel. Jadi alamat sel ini adalah variabel. Berikutnya yang terakhir adalah ekspresi. Untuk variabel
Nanti di bawah. Ekspresi adalah pemberian nilai pada sebuah variabel, bisa berupa rumus matematika, bisa juga berupa teks atau string. Jika ekspresi berupa rumus matematika, maka perlu diperhatikan aturan di dalam matematika. Jadi itu akan menimbulkan kesalahan atau tidak. Misalkan ada buka kurung, maka harus ada tutup kurung, misalkan seperti itu. Ada operator tambah, plus, kurang, itu harus disusul dengan perkaliannya berapa, penambahannya berapa, dan seterusnya. Jika ekspresi berupa teks atau string atau tag, maka ekspresi harus diapit oleh tanda petik ganda. Tanda petik itu menunjukkan string. Kemudian satu baris kode dalam VBA maksimal berisi 1023 karakter. Jadi kalau lebih dari itu maka harus dijadikan 2 kali. Jadi dipecah ya. Kemudian satu baris ini lumayan panjang. Kalau untuk memudahkan pembacaan kode, ini bisa kita jadikan beberapa baris. Caranya adalah dengan menambahkan underscore di karakter penghubung. Logika di dalam rumus ini, saya akan mencoba membuat sebuah kode ya. Jadi misalkan saya mau menformat sebuah angka agar berbentuk derajat. Jadi misalkan 2 derajat, 30 menit, 40 detik. Maka kalau logikanya di dalam Excel kan, bentar saya buat insert simbol ya, simbol. Kalau di dalam Excel kan seperti ini mungkin, kurang lebihnya 2 derajat, bentar, 2 derajat, 30 menit, 40 detik. Ini satu ya mestinya. Kan kira-kira seperti ini kan tampilannya. Kalau kita tambah lagi ada mili detik, berarti ini 40 bagi 60 mungkin ya. Ini kita round saja agar hanya 2 digit. Jadi 2, 30 menit, 40,67 detik. Jadi rumusnya kalau di Excel kan seperti ini ya. Untuk membuat seperti ini di dalam VBA, berarti di sini ada 4 hal yang harus kita masukkan. Jadi kita akan membuat fungsi. Oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu untuk apa saja yang ada di tempat kode itu. Kelas modul. Kelas adalah area kode yang berupa objek. Kemudian user form ini adalah kelas yang memiliki desain. Kemudian set termasuk kategori kelas. Modul sama seperti kelas, ini area kode. Bedanya kalau modul
bukan objek, sehingga di dalam pemanggilan prosedur itu adalah sub atau function. Di dalamnya tidak perlu menyertakan nama modul. Untuk menampilkan itu di sini insert. Nah, ini ada user form, kemudian modul, kemudian kelas modul. Jadi kelas modul ini adalah objek. Objek itu untuk memanggil turunannya yang ada di dalamnya itu harus memanggil nama kelasnya. Kalau modul ini bukan objek, sehingga untuk memanggil fungsi atau prosedur yang ada di dalam modul ini kita tidak perlu memanggil nama modulnya. User form ini adalah kelas yang memiliki desain. Jadi kita bisa membuat tombol di situ dan lain sebagainya. Kalau kelas modul tidak memiliki desain. Kita membuat yang modul dulu. Klik di sini, insert modul. Sudah di sini. Ini adalah area kode namanya. Area kode yang tadi di modul ya. Di dalam area kode ini apa yang harus kita isikan? Yang harus kita masukkan di sana, area kode itu berisi prosedur, yakni sub atau function. Jadi area kode ini kita isi prosedur, yakni sub atau fungsi, sub atau function. Saya akan membuat derajat. Karena ini ada hasilnya, ada nilai kembali, maka saya akan menggunakan fungsi. Fungsi. Jadi kalau prosedur sub ini tidak ada nilai balik. Kalau fungsi ini ada nilai baliknya, ada nilai kembalinya. Jadi ibaratnya kalau kita ke fotokopi, itu kita menyerahkan sesuatu yang untuk difotokopi. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari fotokopi. Itu namanya adalah fungsi. Jadi kita menyerahkan data, kemudian ada timbal balik dari proses dari fungsi itu. Kita kembali ke Excel-nya. Di sini ada 4 data yang kita serahkan untuk diolah. Berarti kita akan membutuhkan 4 data. Oke, cara penulisan di dalam fungsi, prosedur fungsi adalah ini, public atau private, kemudian fungsi, nama fungsi, buka kurung, argumen. Argumen inilah yang saya jelaskan tadi, data yang akan diproses, data awal. Kemudian harus dijelaskan tipe datanya. Setelah itu statement, kemudian end function. Kita coba. Kita buat public. Jadi public. Ini terlihat apa enggak ya? Kalau tidak terlihat saya perbesarin. Terlihat ya? Terlihat. Di zoom saja, Gus. Oh, di zoom ya. Biar lebih kurang jelas. Cukup? Ingin pun cukup nih. Cukup ya. Public. Di situ ada buka kurung korowal ya. Buka kurung lurus ya. Itu maksudnya adalah opsional. Jadi public ini bisa kita sebutkan, bisa juga tidak. Jadi ini bisa public, bisa kita isi private, bisa kita kosongkan. Jadi kita sebutkan boleh, tidak disebutkan boleh. Ketika tidak disebutkan maka dianggap public. Kita sebutkan saja public. Kemudian
prosedurnya disebutkan fungsi, penulisannya harus tepat ini ya, pion, function. Setelah itu nama dari fungsi. Nama fungsinya adalah deg ya. Jadi menjadikan digress, menjadikan format digress. Kemudian buka kurung. Setelah buka kurung ini adalah argumen list ya. Jadi argumen list ini bisa diisi, kalau tidak diisi maka tutup kurung langsung. Kalau tidak diisi maka berarti tidak ada argumen yang perlu disediakan oleh saat memanggil fungsi ini. Tapi ini perlu ada argumen yang kita masukkan. Tadi ada 4. Pertama adalah derajat, kemudian menit, detik, dan milidetik. Maka kita masukkan di sini derajat. Saya singkat saja. Tipe datanya S, tipe datanya adalah string saja. Kemudian untuk memisahkan antara argumen satu dengan argumen lain kita perlu tanda koma. Derajat, menit, kita singkat. S, string lagi. Kemudian detik, S, string. Untuk memudahkan ini pengkodean agar tidak salah ketik, jadi cara menulisnya adalah cukup sebutkan 1 atau 3 karakter ya. Jadi str misalkan, kalau mau string itu sudah ada kan di listnya. Kemudian tab. Jadi ini untuk menghindari kesalahan tulis. Terakhir adalah mili string. Kemudian tipe data dari yang dihasilkan function ini as string ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi di sini public maksudnya adalah fungsi ini dapat diakses dari luar modul. Kemudian function ini berarti ada nilai kembali nanti. Jadi setelah keluar dari fungsi ini ada nilai kembalinya. Buka kurung ini disebut dengan list argument. Jadi yang diminta oleh fungsi ini yang harus kita masukkan, yang harus kita isi. Kita kembali, list argument itu penulisannya list argument. Ya. Penulisan list argument ini di dalam bahasa sintak maksudnya adalah opsional ya. Jadi kalau ada kurungnya seperti ini maksudnya adalah boleh diisi, boleh tidak. Ada optional. Kemudian di sini juga ada buka kurung, berarti ini bisa diisi, bisa tidak. Parem array. Kemudian beval. Tanda ini atau ya, berarti atau. Jadi bisa by val, bisa by ref. Tidak bisa kedua-duanya, harus salah satu. Kalau dalam mantek ini mani'ul jam'i, tidak boleh kedua-duanya. Kemudian nama variabel S tipe data. S tipe data. Terus ini ada opsional lagi, boleh diisi, boleh juga tidak. Sama dengan value default atau nilai default. Value default ini berkaitan dengan opsional. Jadi kalau di sini disebutkan opsional, kita menyebutkan keyword opsional, maka harus ada nilai defaultnya. Karena opsional ini maksudnya adalah argumen tersebut boleh diabaikan. Ketika diabaikan, maka sistem akan menganggap nilai default ini.
Kalau diisi berarti yang diisi itu yang dipakai, kalau tidak diisi maka nilai default. Kalau tidak disebutkan opsional maka tidak boleh disebutkan file defaultnya. Karena kalau disebutkan maka akan menyebabkan error. Berarti tidak sesuai dengan aturan atau sintak. Kemudian parem array ini untuk argumen yang terdiri dari array. Nanti array saya jelaskan berikutnya. Kemudian bival. Bival ini maksudnya adalah nilai variabel yang dijadikan argumen tidak akan diubah walaupun argumen tersebut berubah di dalam statement. Kalau biref ini akan mengubah variabel yang dijadikan argumen. Jadi ini opsional tidak disebutkan. Kemudian bival, biref tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan maka VBA akan menganggap biref. Jadi defaultnya adalah biref sebagai referensi. Sudah? Ini sudah jadi ini fungsi ini. Tapi fungsi ini masih belum ada statement. Statement itu adalah kode yang akan diproses. Kode yang akan diproses di dalam prosedur. Jadi yang kita sebutkan di dalam prosedur, baris perintah yang akan diproses, statement hanya boleh berada di dalam prosedur. Statement ini maksudnya adalah jika maka dan kalkulasi lain sebagainya itu harus disebutkan di dalam prosedur sub atau prosedur function. Jadi misalkan derajat sama dengan 0. Ini adalah disebut dengan statement. Statement ini tidak boleh di luar prosedur. Jadi kita menulis kode di sini, ini tidak boleh. Karena yang berada di area kode, itu yang boleh ada adalah fungsi, prosedur fungsi atau prosedur sub. Sementara statement harus berada di dalam prosedur. Mungkin bisa difahami seperti itu. Jadi di dalam sini yang kita tuliskan nanti adalah prosedur statement ya, statement. Sudah. Fungsi ini sudah jadi, tapi ini tidak menghasilkan apa-apa karena masih belum ada statement. Untuk memanggil fungsi ini kalau di immediate menggunakan tanda apa tadi? Tanda tanya ya. Kemudian dipanggil fungsinya. Cek. Maka akan ada apa saja yang diperlukan di sini, derajat. Jadi 2 misalkan. Kemudian menitnya tadi berapa? 30 misalkan. Kemudian detiknya 40. Dan milidetik 40 juga. Kita enter, maka akan diproses fungsi dek ini. Karena masih belum ada statement, ini tidak menghasilkan apa-apa. Jadi statement ini akan diproses saat fungsi ini dipanggil. Cara memanggil fungsi ini dibutuhkan beberapa argumen yang harus disebutkan di sini. Oke. Kalau di dalam Excel tadi, cara menggabungkan ini ya, menggabungkan data ini agar terformat menjadi derajat, kita membutuhkan simbol ini. Berarti ini adalah manipulasi string namanya. Jadi kita manipulasi tag ini, kita gabung-gabung
2, kemudian digabung dengan tanda derajat, digabung dengan dan seterusnya ya. Ini langsung kita copy saja ini sebenarnya bisa lebih cepat ini. Sebentar, ini kesalahan karena tidak dikenal ini. Sebentar, ini D ini derajat ya. Jadi maksudnya adalah variabel derajat. Kemudian ini adalah menit. Ini apa ini? Detik. Berikutnya ini mili. Detik. Ekspresinya salah. Ini karena ekspresi ini mau dimasukkan kemana? Ini masukkan ke variabel. Jadi derajat ini akan kita letakkan di sini, kemudian ditambah simbol derajat, menit tambah simbol menit, kemudian mili detik dijadikan desimal. Round ini adalah keyword ekspresi namanya. Keyword ekspresi. Ini kan namanya ekspresi ya. Jadi ini namanya ekspresi. Round ini keyword ekspresi untuk menformat desimal. Jadi berapa digit ya. Kita ambil 2 digit. Kemudian ini tanda apa namanya? Tanda detik ya. Setelah itu data ini, ekspresi ini kita masukkan pada DEC. DEC ini adalah fungsi DEC ini. Jadi fungsi DEC ini akan menghasilkan ekspresi ini. Fungsi DEC akan menghasilkan ekspresi ini. Kita coba di immediate, kita enter. Maka akan terformat seperti ini. Fungsi ini, semua fungsi yang berada di modul ini bisa dipanggil di dalam Excel. Jadi kalau kita panggil fungsi DEC, ini yang sebelumnya tidak ada, sekarang karena tadi di VBA-nya ada, maka ini bisa dipanggil. Derajat, kemudian koma. Kalau formatnya Inggris pakai koma, kalau format Indonesia pakai titik koma. Menit, titik, tutup kurung. Sementara untuk ini dulu kita diskusi yang perlu kita diskusikan, monggo. Yang perlu ditanyakan untuk pengenalan saat ini. Apa membingungkan ya? Oke, monggo. Jadi membuat keterangan untuk fungsi aslinya. Iya, maksudnya gitu ya. Membuat keterangan di fungsi yang kita buat seperti fungsi bawaan Excel. Oh. Nah, jadi di sini saya sebutkan tentang komen tadi yang paling atas ya. Nah, komentar. VBA masih belum menyediakan pengelompokan kode. Kalau di dalam VBNet itu sudah ada pengelompokan kode. Jadi kode itu bisa dikelompokkan sehingga mudah menelusurinya. Untuk memudahkan dalam mengenali kode, kita bisa menggunakan tanda petik. Jadi tanda petik 1 ini menunjukkan bahwa teks setelahnya itu dianggap sebagai komentar, tidak akan diproses, tidak sebagai statement. Jadi kalau di situ ada rumus kalkulatornya itu bisa dikasih komentar. Jadi misalkan kalau dalam ini ya, kita sebutkan di bagian atasnya misalkan tanda petik 1, tanda petik 1, kemudian kita beri komentar.
Maka ini berwarna hijau, artinya ini tidak akan dianggap sebagai rumus. Jadi kita memudahkan kita untuk membaca. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada ya? Bingung, Gus. Bingung ya? Setting awalnya belum bisa, Gus. Setting awal. Coba banyak cek cara-cara Masih 0. Oke. Izin, Gus, izin. Enggak? Enggak maksud yang saya tadi. Cukup? Ada lagi yang lain? Bagaimana? bisa dinamai. Bisa. Modul ini kita namai bisa dari properti. Di sini properti tidak tampil. Kita tampilkan dari ini F4 properties F4. Modulnya bisa kita namai. Namun nama ini tidak pengaruh ke ini ya, pemanggilan. Jadi modul itu dia bukan objek, sehingga pemanggilannya tidak perlu menyertakan nama modul. Beda dengan kelas. Cukup nggih? Kalau sudah cukup, sekarang kita yang lain sudah nggih? Cukup? Iya, cukup, Gus. Selanjutnya adalah ke variabel. Jadi di sini adalah keyword. Ini keyword, disebutkan keyword. Ini keyword. Jadi yang warnanya biru-biru ini ya, keyword yang sudah ditentukan oleh VBA. Berikutnya adalah variabel. Bentar, RPA-nya saya buka dulu. Coba dibuka ke keyword prosedur. Keyword deklarasi. Deklarasi adalah mendefinisikan tipe dari sebuah variabel. Tadi sudah saya jelaskan bahwa variabel itu tag yang berisi nilai, yang mewakili nilai. Variabel ini perlu kita deklarasikan untuk menentukan tipenya, tipe datanya. Untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel, kita harus mengawali dari salah satu keyword berikut: public, private, dim, cost, kemudian static. Public ini keyword yang menunjukkan bahwa variabel itu bisa diakses dari kelas yang berbeda. Private menunjukkan bahwa deklarasi variabel tersebut hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri, tidak bisa diakses dari kelas yang berbeda. Ini public kok ada lagi. Dim adalah keyword deklarasi sama seperti private, hanya saja dim dapat diletakkan di dalam prosedur, yakni fungsi atau kelas, fungsi atau sub. Kemudian cost ini keyword deklarasi dengan nilai tetap dan tidak bisa diubah. Terakhir adalah static. Ini menunjukkan bahwa nilai tersebut akan disimpan, tidak dihilangkan. Ini
statik ini hanya bisa diletakkan di dalam prosedur. Jadi dari kesimpulan ini bahwa deklarasi itu ada dua. Ada dua. Pertama, kita letakkan di dalam area kode. Deklarasi itu bisa kita letakkan di dalam area kode, tidak di dalam prosedur. Kedua, bisa kita letakkan di dalam prosedur. Kalau di luar prosedur, maka bisa diawali dengan dim. Saya mulai dulu. Bisa diawali dengan publik, kelihatan ya. Kemudian bisa ditandai dengan privat. Yang terakhir adalah cost. Kalau di dalam prosedur bisa diawali dim, terus cost. Terakhir adalah static. Fungsinya kalau public, kalau kita deklarasikan, misalkan di sini kita deklarasikan dim data string misalkan. Data ini adalah variabel yang bisa diakses oleh semua modul atau kelas yang lain bisa, karena ini sifatnya public. Kalau kita deklarasikan private, maka hanya bisa diakses di dalam area kode ini saja. Di dalam area kode ini saja, atau kelas ini saja. Kalau modul ya, di dalam modul itu saja. Misalkan saja ini ya. Yes. And statement. Oh. Sebentar, ini kayak ada kesalahan ini. Saya cek dulu. Di luar prosedur. Aduh, angel aja. Masih panjang. Nah, ini penulisannya apa ya? Oh, PR dulu ini penulisannya. Ada kesalahan penulisan ini. Apa tidak ada ya di VBA ya? Konstanta ini. Kalau kita deklarasikan di dalam fungsi, maka hanya bisa diakses di dalam fungsi. Sekarang setiap variabel ini perlu kita tentukan tipe datanya. Tipe data ini ada yang untuk angka, ada yang untuk non angka. Yang angka ada 7 tipe data, yang non angka ada 5. Tapi yang kita garis bawahi hanya ini saja, cukup ini untuk awal. Jadi kalau itu akan diisi angka, maka bisa integer, bisa juga double. Kalau integer ini untuk angka nilai bulat. Contohnya misalkan bulan itu kan semuanya angka bulat kan ya. Tidak ada bulan 1,2 kan, tidak ada. Terus tanggal itu tidak ada tanggal 4, sekian kan, tidak ada. Jadi kalau variabelnya adalah bulan atau tanggal, maka kita bisa menggunakan integer. Kalau double ini untuk yang memiliki nilai desimal. Berikutnya ada yang bukan angka. Kalau bukan angka itu
bertipe string. Tag ini ya, string itu untuk tag. Kemudian boolean ini bernilai benar atau salah. Jadi bernilai benar atau salah. Ini biasanya digunakan untuk logika itu. Misalkan tahun ini apakah kabisat apa basito? Itu kan nilainya iya dan tidak kan. Itu menggunakan tipe boolean. Kemudian varian ini tipe yang universal. Jadi bisa ke semuanya. Jadi kalau kita deklarasikan varian, maka bisa ke mana saja, bisa ke integer, bisa ke double, bisa ke string, bisa ke boolean. Yang bagus di dalam deklarasi itu kita sebutkan tipe data ini. Kalau kita tidak menyebutkan tipe data, maka VBA akan menganggap sebagai varian. Jadi misalkan data ini kita deklarasikan tanpa menyebutkan tipe data. Seperti ini. Maka ini dianggap sebagai tipe data varian yang bisa kemana saja. Untuk pemula mungkin enak seperti ini. Tapi kalau programnya besar itu kasihan RAM-nya. Karena varian itu paling besar nilai di RAM-nya. Jadi tipe data ini maksudnya adalah untuk menentukan supaya proporsional. Jadi data ini membutuhkan kapasitas berapa di dalam RAM. Tapi kalau di komputer sebenarnya tidak perlu kita tentukan tipe datanya ya. Karena sekarang komputer sudah besar-besar RAM-nya. Kemudian deklarasi ini ada dua jenis. Pertama adalah implisit, ada eksplisit. Kalau kita sebutkan seperti ini berarti eksplisit ya. Jadi tertulis seperti ini. Ini berarti data ini adalah variabel yang telah didaftarkan tipe datanya string secara eksplisit. Kemudian kalau kita memanggil misalkan data sama dengan data 1. Data 1 ini tidak dideklarasikan sama sekali. Maka VBA menganggap ini adalah variabel ini. Tipe datanya tidak dideklarasikan, dianggap varian. Jadi bisa variabel itu langsung kita sebutkan tanpa dideklarasikan seperti ini bisa. Pengaruh apa tidak? Pengaruhnya nanti kalau ada error. Jadi deklarasi itu ada yang implisit, ada yang eksplisit. Kalau implisit, ketika kita menyebutkan sebuah data tidak sebagai keyword, bukan yang berwarna biru seperti ini, maka VBA akan menganggap itu adalah variabel. Kalau yang implisit, kalau yang eksplisit kita sebutkan secara tertulis. Sebaiknya variabel itu dideklarasikan sebagai eksplisit, jadi disebutkan. Agar kita selalu mendeklarasikan variabel. Jadi semua variabel harus dideklarasikan. Ini untuk menghindari kesalahan tulis variabel ya. Jadi misalkan di sini ada data, kemudian saya panggil, saya tulisnya data seperti ini. Atau menggunakan seperti ini. Maka ini akan dianggap lain oleh VBA. Untuk menghindari hal yang seperti ini, ada keyword yang mengharuskan kita mendeklarasikan sebuah variabel. Kalau variabel itu salah tulis, maka kita akan diingatkan bahwa variabel ini tidak ada. Ada kemungkinan belum kita deklarasikan, kemungkinan kedua kita salah tulis. Untuk mengharuskan itu, kita menggunakan keyword di paling atas sendiri area kode, kita tambahkan option explicit. Jadi option explicit ini mengharuskan kita mendeklarasikan variabel. Jadi misalkan kita deklarasikan data string. Di sini data sudah deklarasi ya. Sementara date 1 ini tidak saya deklarasikan.
ketika saya panggil fungsi dek, di sini akan timbul error. Variabel ini belum dideklarasikan, belum didefinisikan. Kalau ini saya hapus, maka ini akan di-skip. Jadi ini akan dideklarasikan secara otomatis oleh VBA dan bertipe varian. Dan ini kalau datanya sangat banyak sekali, kemudian kita salah tulis, maka akan sangat menyulitkan untuk mencari mana yang salah tulis itu. Di dat ditulis det, itu terkadang derajat di sini kita tambahkan a seperti ini akan dianggap lain, bukan ini karena sudah beda. Tapi kalau kita tambahkan option eksplisit, maka kita akan diingatkan. Untuk awal lebih baik ya, sebentar. Option please. Seperti ini. Ini sudah jam 9 ini rupanya ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup di sini. Jadi pertama adalah membuat prosedur, yang nomor 2 membuat statement, kemudian yang ketiga adalah mendeklarasikan variabel. Saya kasih garapan mungkin ya. Oke. Iya. Saya kasih garapan agar ditentukan. Garapannya adalah memasukkan atau membuat statement ini. Ini adalah konversi dari Hijriah ke Masehi. Nanti sambil diskusi, jadi misalkan ini bagaimana bisa kita diskusikan ya. Jadi ini kita jadikan variabel. Jadi nanti sampean mendeklarasikan variabel ini ABCD ini, kemudian disesuaikan tipenya. Jadi ini angka apa bukan, kemudian disesuaikan. Terus rumusnya apa? Bisa dimengerti nggak ini kira-kira? Masih bingung. Bingung ya? Belum, Gus. Apa saya buatkan dulu nanti yang di bawah ini yang mau digarap. Kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Ini adalah konversi dari Hijriah ke Masehi. Yang di bawah ini konversi dari Masehi ke Hijriah. Jadi PR-nya nanti konversi dari Masehi ke Hijriah. Saya mengharapkan yang konversi dari Hijriah ke Masehi. Seperti itu ya. Oke? Iya. Oke. Ini yang kita perlukan prosedur apa, prosedur fungsi apa sub kira-kira? Fungsi ya, karena ada hasilnya nanti. Fungsi. Jadi publik ya, publik, kemudian Fungsi. function Hijriah ke Masehi. Kemudian yang diperlukan di dalam fungsi itu buka kurung ini apa namanya? Res argumen. Kita menentukan argumen. Argumen ini adalah yang dibutuhkan di dalam konversi tadi. Di contoh ini yang kita masukkan berapa ini? Ada berapa argumen ini yang diperlukan? Ada 3 argumen. 3 kan? Tahun, bulan, dan tanggal kan? Jadi kita memasukkan ini, maka ini kita jadikan argumen.
Argumennya ada berapa? Ada 3 ya. Argumennya ada 3. Maka kita tambahkan di dalam argumen di sini 3 hal. Pertama adalah tahun. Tipenya apa? Kita buat string saja. Dari Kemudian bulan. Tipenya adalah string. Kemudian tanggal. Tipenya adalah string semua saja, wes. Kemudian hasilnya nanti hasilnya apa? Hasilnya string ya. string. Hasilnya tag ya. Ini end statement. Ini mestinya ada S-nya ya. Jadi untuk memberikan tipe itu diawali dengan S. Di S. Maka sudah jadi di sini fungsi Hijriyah ke Masehi. Nanti dibuatkan di bawahnya Masehi ke Hijriyah. Tahun. Sebentar, ini kerekam apa enggak ini ya? Oh, kerekam. Tahun, bulan, tanggal. Ini sudah bisa di calling apa tidak ini? Bisa, tapi tidak menghasilkan apa-apa. A, 2, M, buka kurung, diminta tahun. Tahunnya Hijriah 14, 4, 2, bulan 2, tanggal 2. Enter. Tidak ada hasil sama sekali karena belum dikasih hasil. Karena masih belum dikasih Statement. Belum ada statementnya. Berikutnya adalah kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel ini. Variabel ini kita deklarasikan semua. Kita kasih tipe semuanya angka kan ini? Angkanya ada desimalnya apa tidak ini ya? Tidak ada sama sekali ya. Maka kita jadikan variabel ini variabel apa? Tipe apa yang cocok? Integer. Semuanya kita deklarasikan sebagai tipe integer. Saya minta bantuan Excel agar lebih cepat. Ini ada data yang belum dideklarasikan tadi. Hati-hati tadi. Jadi ini saya jadikan variabel ya. Diawali dengan apa ini? Kalau di dalam prosedur dim. Kemudian tipenya adalah integer. Ini supaya lebih cepat saja ini sebenarnya. Mana ini? Sudah. Jadi ini ada variabel seperti ini. Deklarasi itu kita bisa seperti ini. Kalau ingin lebih singkat, dim ini bisa kita jadikan satu baris dengan ditandai koma. Ini bisa seperti ini. Jadi ada koma, bisa satu baris. Tapi kalau terlalu panjang akan menyulitkan pembacaannya. Bentar. Kita kembalikan ke posisi awal saja, Bena. Seperti ini ya. Jadi sudah kita deklarasikan semua. Sekarang kita memasukkan datanya di rumusnya, membuatkan statement. Rumusnya adalah ini. Ini kalau saya copy paste nanti di jiplak nih caranya nanti. Manualkan aja atau
manual saja ya, supaya Iya. tidak dijiplak copy paste-nya nanti. Nanti biar otodidak copy paste-nya. Eh, cerdas, bagus. ini agar lebih mudah saya copy dan bagaimana ini enaknya ya. Oh, jadikan dua anu saja ini. Dua. Nah, tidak. Manual ya. D ya, mulai dari D ya. D sama dengan sebentar. Kelihatan apa enggak ini ya? Kelihatan. Kelihatan ya. D sama dengan 11 kali 11 A kali A dibagi 30. dibagi 30. Dinilai, diambil nilai bulat. Nilai bulat itu berarti Bulat. integer ya. Integer. Bentar. Ini buka kurung, tidak ada tutup kurungnya. Ini. Sampai akhir. Mudah kan ya? Ya mudah. Kemudian E. Dimudahin aja. 3, 5, 4 kali A. Dikali A. F sama dengan B dikali 30. G sama dengan buka kurung B dikurangi B 1, dikurangi 1 tutup kurung dibagi 2. 2. Ini diambil nilai integer juga. Berarti di awalnya harus ada integer. Semuanya ya, Gus. Yang ada nilai bulat, diawali dengan integer. Oh ya, ada bulatnya. Saya contohkan yang ini saja saya sebutkan semua. G, E, H. G, H. H sama dengan C ditambah D tambah E tambah F kurangi G kurangi 384. Kemudian I sama dengan H tambah 22 70 16. Sekarang I diambil nilai bulatnya. I sama dengan I bagi 1461. Ini nilai bulat ya. Integer itu. Integer. Integer. Selanjutnya apa ini? K. J sama dengan I. Oh ini J nih ya. Ini J nih ya. Ini J, ini K. K sama dengan J dikali 4. J dikali L sama dengan J dikali 1461. M sama dengan I kurangi L. Sisa hari dan tanggal. Terus F sama dengan nilai integernya. K bagi 100. Kenapa? Oh sama dengan G sama dengan F bagi 4. H integer ya. ya. H sama dengan 2 dikurangi F tambah G. Kemudian M sama dengan M dikurangi H. Kenapa kok lari-lari? K ditambah nilai tahun M.
ditambah nilai tahun M. Nilai tahun M itu berarti integer M dibagi 365. Apa ini? Tambahnya belum ya? Plus. Sisa M. M sama dengan M dikurangi, ini modulus ini ya, langsung modulus 365. N sama dengan I. Min. Oh ini modulus ini ya, langsung aja ini mod 7 kan sisa hari kan ini M. Kenapa ini M-nya N-nya kok kecil ini? Oh N tidak ada ini. N as integer N O as. O sama dengan O mod 7. Gak kelihatan? Kelihatan? Sudah? Kelihatan. Sudah. Ini datanya adalah kita cek bulannya, tahunnya di mana ini? Posisi tahunnya di M ya. K tambah nilai tahun. Ya. K itu adalah tahun, ini berarti ya. Tahun. Terus M adalah bulan dan hari. Ini adalah hari. O pasar. Nah, jadi yang kita hasilkan nanti ini. Berarti cara menghasilkan bagaimana? Ini fungsinya ini sama dengan hasil. Jadi fungsi ini akan menghasilkan ekspresinya adalah tahun K berarti. Kemudian dimanipulasi tahun ditambah tanda hubung bulannya langsung M saja, ini gak apa-apa, ini karena harus ada fungsi lain nanti. Jadi sisanya sudah seperti ini. Terus harinya di awal ya, harinya adalah N. N ini hari, kita kasih tanda spasi saja. Kemudian pasarannya adalah O. Tanda jadi H2M ini menampilkan nilai hari, jadi 1 sampai 7, kemudian spasi, kemudian nilai pasarannya, kemudian koma spasi, kemudian tahun, setelah itu hari dan bulan. Hari dan bulan ini perlu dijadikan nanti di pertemuan berikutnya mungkin. Kita coba sekarang. Ini deklarasi double berada di satu cakupan. Jadi variabel itu tidak boleh dideklarasikan 2 kali. Ini ada F, di sini ada F. Ini bingung ini komputernya. Yang mana ini? Jadi harus dibuang 1. Di deklarasi itu hanya bisa 1 kali, tidak boleh 2 kali. Ini G juga 2 kali nih ya. A 2 kali, kok 2 kali semua ini? M 2 kali. Masih ada over. Oh, tipenya I kurang besar. Ini
semestinya adalah I-nya bukan double saja. Bentar. Terlalu banyak tadi. Yang bagian terakhir ini saja. Oke. Harinya H1 berarti Ahad 0, kemudian tahunnya ini, bulannya ini. Bentar, ini kayak salah ini. K. K ini bukan tahun, K ini. K sama dengan, oh, K-nya belum ada tadi itu ya. MTK itu ya. Sebentar, saya cek dulu rumus aslinya. Ini sudah terlalu malam sebenarnya. K sama dengan, K itu ini ya, K J bagi 400 kali 4 kali 4 J kali 4, K sama dengan K J kali 4. Benar. sudah benar ini ya, J kali 4 K. Ada peluang. Oh, Ini D ini kosong ini, D-nya itu kosong. D ini yang dimaksudkan, oh ini ya, A ini tidak ada ini, A B C D ini tidak ada ini. Jadi data yang dimasukkan tadi belum ya. A itu maksudnya adalah tahun, B adalah bulan, C adalah tanggal. Itu makanya yang error. Bentar, perlu yang overflow ini E. Oke, kita buat double saja semua. Ternyata kurang besar tipenya. Oh, sip. Oke, 2019 harinya ini. Jadi PR berikutnya adalah membuat Masehi ke Hijriah. Acuannya dari ini. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa dikomunikasikan di grup atau langsung ke Japri. Saya cukupkan sekian. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya. Cukup mantap, Gus. Cukup ya. Ini waktunya ada berapa hari ini? Waktunya nanti kita kirim, nanti filenya kita kirim. Waktunya berarti hari Kamis, Ahad, kapan? Malemahan ini. 3 hari berarti ya. Ada waktu 3 hari untuk menyelesaikan fungsi ini. Jadi lumayan banyak untuk komunikasi sambil dibaca materinya nanti. Cukup? Cukup. File ini nanti saya upload di website, jadi bisa dipelajari lagi nanti ya. Saya cukupkan sekian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,